Pada episode kali ini kita akan membahas tentang city value pada swab real time RT-PCR test. Langsung aja yuk. Tuh. Jadi sebenarnya selama pandemi corona ini kita kan udah tahu banyak jenis tes untuk virus corona tersebut. Mulai dari PCR, antigen, sama serologi. Apa sih Ben bedanya? Oke, jadi pada dasarnya kita perlu tahu nih, yang molekular itu adalah apa yang kita sering sebut sebagai RT real time PCR. Antigen test itu yang biasa kita swab. Kemudian yang antibody itu bisa dengan tetesan darah. Oke, jadi yang kita mau bahas tentang RT-PCR ya sekarang Ya, ya. betul. Jadi kalau di RT-PCR itu sendiri biasanya cara tesnya itu pakai alat yang canggih. Gimana Dokter Ben? Jadi apa itu real time RT-PCR? Real time itu artinya metodenya dilakukan secara nyata. RT adalah reverse transcriptase, yakni dari RNA diubah menjadi DNA dulu. Kemudian PCR-nya adalah untuk polimerase atau memperbanyakkan daripada molekul ataupun dari virusnya sendiri untuk kita berbanyak dulu untuk bisa kita baca. Nah, ada dua hasil PCR yang kita bisa baca, yakni yang pertama kualitatif, kita perlu lihat antara positif atau negatifnya, atau yang kuantitatif, yakni kita lihat apa dengan city value-nya. Oh, jadi udah masuk ke city value nih ya. Tadi kan ilmiah banget penjelasannya. Intinya, tadi kan kita udah ngomongin sampelnya sudah diproses. Nah, sampel yang udah diproses itu nanti akan masuk ke alat PCR. Alat PCR itu akan berputar sebanyak 40 kali. Nah, dari jumlah putaran itu, kita akan lihat kalau misalnya dalam putaran ke-10 ternyata positif, berarti city value-nya rendah. Dengan city value rendah berarti jumlah virus yang ditemukan tuh lebih banyak. Gitu. Dan sebaliknya. Nah, pentingnya apa nilai daripada city itu? Nah, kita selalu dengar nih, teman-teman, kalau city value-nya turun, berarti orang tersebut sangat infeksius. City value ini hanya mengindikasikan berapa banyakkah virus yang ada di dalam tubuh kita di saat tersebut. Jadi untuk city value sendiri penting dikorelasikan dengan kita punya atau pasien tersebut punya gejala, kondisi, ataupun hasil lab yang lain. Dan dari situlah pentingnya city value kita punya atau pasien tersebut punya untuk kita konsulkan ke dokter yang menangani. Oke Ben, jadi kan sekarang udah banyak nih lab-lab, apalagi yang drive-thru buat PCR juga. Kapan sih sebenarnya kita harus periksa PCR? Nah, untuk informasi kita nih dari CDC ataupun dari WHO sudah melakukan beberapa penelitian. Jadi city value itu ataupun pemeriksaan PCR itu signifikan 7 sampai dengan 10 hari setelah kita terpapar dari orang yang positif COVID atau kerumunan yang memang ada potensi untuk menginfeksi COVID tersebut. Apabila kita sudah bergejala, kita boleh melakukan segera, yakni 1 atau 2 hari, bahkan 3 hari setelah gejala tersebut muncul. Kalau interpretasinya sendiri, memang kan setiap lab ada berbeda-beda tuh ya angkanya. Boleh nggak sih kita kasih patokan kira-kira? Karena kan banyak yang panik, aduh gue positif sih tapi CT gue sih tinggi nih 38 gitu, gimana ya gitu. Nah, kalau hal tersebut teman-teman, kita perlu konsulkan ke dokter kita masing-masing ya, jangan lupa ya. Karena setiap tempat ada yang batasan ambang batasnya 35, 37, dan itu kalian wajib untuk konsul ke dokter kalian dan tanyakan, dan kalian juga perlu untuk laporkan kondisi kalian atau pasien tersebut saat berkonsultasi. Oh oke. Jadi sebenarnya apa aja sih faktor yang mempengaruhi nilai CT? Bisa nggak sih nilai CT kita sebenarnya nggak akurat juga di tesnya? Nah, itu pertanyaan penting sekali nih untuk kalian juga ketahui teman-teman. Jadi untuk faktor yang mempengaruhi CT adalah ada 4 nih. Metode pengambilan sampelnya, jumlah genetik yang ada di dalam sampelnya tersebut, metode ekstraksi yang digunakan atau pengambilannya, dan juga kit dari PCR itu sendiri. Jadi 4 ini, dan
kembali ke pertanyaan Grace, jadi masih mungkin kalau PCR test itu tidak relevan hasilnya, tapi kemungkinannya sangat kecil. Wah, jadi nggak gampang juga ya. Jadi kalau mau tes berdoa dulu nih supaya tesnya lancar. Iya, betul. Oke, nah tadi kita udah dengar penjelasan singkat mengenai pemeriksaan PCR dan juga city value. Nah, sebelum kita tutup episode kali ini, mungkin aku mau ingetin kalian lagi beberapa rangkuman atau summary dari sesi kita hari ini. Yang pertama, swab real-time RT-PCR sampai saat ini merupakan pemeriksaan diagnostik yang paling relevan untuk COVID-19. Kemudian yang kedua, nilai city value tidak menunjukkan derajat infeksius dari satu pasien, tapi hanya menunjukkan berapa banyak sih materi genetik virus yang ada di tubuh pasien dengan penyakit COVID-19. Kemudian hasil dari city value sendiri tidak bisa dijadikan sebagai pedoman utama ya untuk penyakit pada pasien dengan COVID-19 karena kembali lagi ini hanya pemeriksaan penunjang dan tentunya harus selalu kita bandingkan dengan keadaan, gejala, serta tanda-tanda yang muncul pada pasien. Nah, yang terakhir, rekomendasi yang terbaru memang tidak menyarankan, tidak mengharuskan kita untuk melakukan pemeriksaan ulang setelah isolasi mandiri 10-14 hari. Tapi buat teman-teman yang masih takut ataupun insecure, pemeriksaan serial tentunya bisa menjadi opsi yang baik juga dan kita bisa lakukan setelah 10-14 hari setelah tes PCR yang pertama kita lakukan. Mungkin itu aja, sampai jumpa di episode berikutnya. See you!